warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Zarat Ilma dari kelas SY2C NIM 069. Saya di sini akan menjelaskan resum mengenai prinsip dalam produksi dan lapangan pekerjaan. Produksi dan lapangan pekerjaan merupakan elemen penting dalam ekonomi Islam. Islam tidak hanya mendorong umatnya untuk bekerja dan menghasilkan, tetapi juga memberikan nilai-nilai etis dan spiritual dalam pelaksanaannya. Bekerja dan berproduksi bukan hanya aktivitas ekonomi, tetapi juga bagian dari ibadah dan tanggung jawab sosial. Yang pertama, konsistensi dalam pekerjaan. Nomor 1812, Nabi bersabda, An Anas bin Malikin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man asaba min syai'in falyalzamhu." Yang artinya, dari Anas bin Malik ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa diberi sesuatu maka tekunilah ia. Hadis riwayat Ibnu Majah, kitab perdagangan, bab jika seorang laki-laki dibukakan pintu rezeki dari satu sisi pintu hendaklah ia melaziminya. Nomor hadis 2138. Hadis ini menjelaskan tentang pentingnya konsistensi dan ketekunan dalam bekerja atau menjalankan usaha atau pekerjaan yang telah Allah bukakan untuk seseorang. Jika seseorang mendapatkan peluang atau rezeki dari satu jalur tertentu, misal kerja, usaha, keahlian, maka ia dianjurkan untuk fokus dan menekuni jalur tersebut. Ia sejalan dengan prinsip dalam produksi dan lapangan pekerjaan, yaitu istiqomah dan profesional dalam menjalankan amanah serta memaksimalkan potensi yang dia miliki. Yang kedua, aktivitas produksi dalam kehidupan sahabat. Salah satu sahabat, Nafi, diriwayatkan mempersiapkan diri untuk berdagang ke berbagai wilayah seperti Syam, Mesir, dan Irak. Rasulullah tidak hanya memberikan tetapi juga mendukung kegiatan tersebut. Selama dijalankan dengan niat yang benar dan kejujuran, hal ini menunjukkan bahwa perdagangan sebagai aktivitas produksi memiliki nilai yang besar dalam Islam. Selama dijalankan dengan etika dan tanggung jawab. Yang ketiga, etika kerja dalam Islam. Dalam mencari kehidupan dunia, Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk memilih cara yang baik. Artinya, Islam tidak hanya memperbolehkan manusia untuk bekerja dan mencari rezeki, tetapi juga menekankan agar cara yang dia gunakan adalah cara yang halal, jujur, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ketika Nabi mengatakan bahwa setiap orang telah dipermudah dalam melaksanakan bagiannya, ia menunjukkan bahwa Allah SWT sudah menetapkan rezeki untuk setiap hambanya dan memberikan kemudahan untuk mencapai sesuai dengan kemampuan masing-masing. Maka dari itu, manusia tidak perlu khawatir secara berlebihan terhadap masa depannya, selama ia terus berusaha dengan cara yang baik. Yang keempat, etika dan tujuan produksi. Islam mengajarkan bahwa produksi harus dilakukan dengan niat yang benar, profesional tinggi, serta memberi manfaat bagi orang lain. Tujuan produksi bukan semata-mata mencari keuntungan, tetapi juga mewujudkan kesejahteraan, keadilan, serta tanggung jawab sosial. Hal ini mencakup keharusan untuk tidak merusak lingkungan, tidak bersikap monopolistik, dan memperhatikan kesejahteraan pekerjaan proses produksi. Prinsip ihsan, berbuat baik, dan amanah dapat dipercaya harus selalu dijunjung tinggi. Pelaku usaha dituntut untuk menjaga kualitas barang dan jasa, serta berlaku adil terhadap semua pihak, baik konsumen, mitra kerja, maupun alam sekitar. Islam juga menekankan pentingnya transparansi dalam muamalah, termasuk dalam proses produksi dan distribusi. Yang kelima, penutup. Dalam pandangan Islam, produksi dan pekerjaan merupakan bagian dari pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, yang menunjukkan pentingnya menjadi pribadi yang aktif, produktif, dan bertanggung jawab. Setiap pekerjaan yang dilakukan dengan niat yang benar dan dilandasi oleh prinsip-prinsip Islam akan menjadi sarana ibadah yang mendapatkan pahala. Oleh karena itu, umat Islam diajarkan untuk selalu menjaga integritas, bekerja dengan sepenuh hati, dan senantiasa berusaha memberi manfaat bagi masyarakat, serta menjaga keberlanjutan sumber daya alam demi kebaikan bersama. Dengan demikian, ekonomi Islam tidak hanya mengatur masalah ekonomi secara teknis, tetapi juga memberikan panduan moral dan spiritual dalam
setiap aspek kehidupan, termasuk dalam dunia kerja dan produksi. Hal ini menjadikan ekonomi Islam sebuah sistem yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan materi, tapi juga pada kesejahteraan umat secara keseluruhan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.